Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan selamat datang kembali di channel Kang Rino. Oke nih, di video kali ini kita akan bahas tema yang keren. Ini konsepnya nggak seperti tema iOS. Dan buat kalian yang nggak terlalu suka dengan tema-tema iOS, mungkin ini bisa jadi jawaban. Dan ini juga mungkin bisa jadi pilihan ataupun alternatif buat kalian yang juga bosan dengan tampilan Xiaomi-nya ataupun HyperOS-nya gitu-gitu aja. Ya, ini konsepnya dark blue gitu, dan ini temanya lumayan ringan ya, karena untuk ukurannya juga kecil, dan tema ini ada di TS, jadi kalian nggak perlu backupan. Tapi nanti seperti biasa buat kalian yang pengen backupnya, aku tetap backupan. Untuk link downloadnya nanti saya sertakan di kolom deskripsi untuk backupnya. Berikut untuk link download dari Time Store-nya, jadi kalian tinggal unduh aja secara gratis dan itu sangat gampang ya. Dan oke, sebelum masuk ke rekomendasi ataupun review secara keseluruhan, karena di video kali ini kita hanya memberikan satu buah rekomendasi tema, jadi buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Dan oke, kayaknya untuk full reviewnya kita mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Di sini untuk konsepnya, untuk di bagian home screen-nya dia dark blue gitu ya, ataupun agak-agak abu-abuan gitu. Untuk di bagian bawah sini ini ada dock wall ya. Ini saya menggunakan aplikasi dock wall seperti biasa. Untuk aplikasinya nanti saya sertakan di kolom deskripsi, dan kalau mungkin nanti untuk di deskripsinya nggak ada, kalian bisa cek video-video sebelumnya ataupun video-video sebelumnya. Karena di beberapa video yang lalu saya udah pernah bikin rekomendasi untuk membuat dock bar seperti ala-ala iOS gini. Kenapa saya selalu menggunakan dock bar seperti ini? Karena biar nggak terlihat polos saja untuk di bagian bawahnya. Untuk di bagian atas ini widgetnya degradasi gitu ya, jadi seolah-olah widgetnya itu tersembunyi di balik awan, padahal ini enggak ya. Dia hanya widget aja, dan widgetnya kebetulan dia transparansi gitu. Dan ini untuk wallpapernya udah aku gunakan wallpaper dari pihak ketiga ataupun wallpaper pilihan saya sendiri. Dan seperti biasa untuk wallpapernya nanti saya sertakan di kolom deskripsi untuk link downloadnya, dan itu ada di grup WhatsApp ya, jadi kalian gampang untuk mengunduhnya. Oke, untuk icon pack-nya semuanya berubah, dan di sini saya menggunakan icon pack yang tanpa label ataupun tanpa nama gitu ya. Kalian tinggal hilangkan aja namanya, tapi kalau misalkan kalian masih merasa bingung, kalian gunakan nama aja juga nggak apa-apa. Di sini saya hilangkan namanya biar terlihat lebih clean gitu. Untuk di bagian control center pada tema ini ada perubahan, dia sama ya konsepnya blue gitu, tapi di sini ada kayak semacam sentuhan gelas gitu ya. Ya, zaman sekarang hampir semuanya gelas gitu ya, ataupun liquid glass gitu. Untuk di bagian notifikasi bar tema ini saya ingin di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Untuk di bagian papan telepon di sini udah ada perubahan, numeriknya membulat gitu ya, dan ini hampir mirip seperti tema iOS. Kontak, detail kontak pada tema ini juga ada perubahan, dan tema ini yang pasti berubah juga di bagian aplikasi pesan sistem. Walaupun untuk perubahannya di bagian aplikasi pesan sistem di sini nggak terlalu ketara ya, tapi untuk di bagian ikonnya ataupun di bagian avatarnya di sini udah ada perubahan. Untuk setelan atau setting pada tema ini ada perubahan ya. Di sini keren ya, penyimpanan akun Google Anda habis nih. Padahal ini nggak mungkin ya. Di sini penyimpanan Google Anda habis, ini masih banyak banget. Dan tentang telepon, logo dari HyperOS di sini masih menggunakan tampilan yang standar, dan di sini saya udah menggunakan HyperOS 3.0.3. Dan buat kalian yang masih menggunakan HyperOS di bawah versi saya, ataupun yang masih menggunakan HyperOS 1 ataupun 2, kalian bisa menggunakan tema backupnya. Karena untuk tema backup itu bisa kalian backupkan di HyperOS sebelumnya ya, ataupun bisa kalian gunakan di HyperOS 1 ataupun HyperOS 2. Untuk di bagian kontrol volume tema ini saya ingin di sini nggak ada perubahan ya, dan di sini nggak transparan gitu. Walaupun untuk di bagian kontrol center di sini ada transparansi gitu, tapi untuk di bagian kontrol volume di sini masih baku ataupun padat gitu ya, jadi nggak transparan gitu. Dan untuk widget yang ini saya menggunakan widget dari pihak ketiga. Begitu pula untuk widget yang di bagian sini, di sini saya juga menggunakan widget pihak ketiga. Dan untuk widget yang saya gunakan di sini saya menggunakan widget glass gitu ya. Dan di sini saya menggunakan widget yang ini ya, Nothing Widget Pro ya. Dan untuk link downloadnya seperti biasa nanti untuk widgetnya saya sertakan di kolom deskripsi. Dan untuk penggunaan widgetnya juga gampang banget. Di video sebelumnya aku udah jelasin gimana cara menggunakan widget dari pihak ketiga ini. Dan ini widgetnya free ya, walaupun ini yang versi Pro nya gitu. Dan oke nih, sekarang kita lihat untuk tampilan di bagian lock screen.
Oke, untuk di bagian lock screen untuk tampilannya ada seperti ini, dan ini bawaan dari temanya. Jadi kita akan ganti untuk wallpapernya di bagian lock screen. Caranya tinggal kalian masuk ke bagian aplikasi temanya. Oh ya, di sini saya menggunakan dua tema ya, sekaligus di sini saya menggunakan dua tema. Untuk tema yang pertama di sini saya menggunakan tema abstract underscore v4, dan sini saya gunakan secara keseluruhan untuk di bagian sistem ataupun di bagian lainnya, kecuali di bagian ikonnya. Karena untuk ikonnya di sini saya menggunakan icon yang nature left. Karena untuk icon yang nature left dia lebih blue, lebih abu-abu gitu ya, dan udah gitu dia tembus di skala untuk icon packnya. Kalau untuk icon pack yang ini ada beberapa icon pack yang nggak tembus, jadi saya menggunakan untuk icon pack dari tema yang ini. Untuk desainernya masih sama ya, dan untuk yang nature left ini untuk ukuran filenya dia kecil, hanya 13,5 MB. Sementara untuk tema yang pertama dia hanya 19,7 MB. Dan oke, klik di bagian kustomisasi, pilih di bagian layar kunci, dan kita terapkan ya. Karena untuk di bagian layar kuncinya tadi belum berubah untuk di bagian wallpapernya, karena semestinya wallpapernya udah aku rubah ya. Oke, ini wallpapernya belum berubah. Caranya tinggal kalian masuk ke bagian setelan, ke bagian setting ya, bagian tema, ke bagian tema terlebih dahulu. Kemudian pilih di bagian profil. Oke, pilih di bagian profil, pilih di bagian kostumisasi, terus pilih di bagian gaya kunci. Nah, di bagian bawah sini ada kostumisasi. Kalian klik aja di bagian kostumisasi. Nah, di bagian sini kalian aktifkan yang untuk kostum wallpapernya. Kalian aktifkan seperti ini aja. Dan untuk di bagian sini ada wallpaper selection ya. Kalian pilih terlebih dahulu untuk wallpaper selectionnya. Ingat ya, untuk yang pertama, yang wallpaper selection, kalian pilih wallpaper yang background ataupun latar belakangnya belum kalian hapus ya. Kalian pilih seperti ini. Nah, untuk di bagian depth wallpaper switch, kalian aktifkan aja terlebih dahulu, kemudian pilih di bagian wallpapernya sini nih, custom depth of field wallpaper ya. Kalian klik aja di bagian sini. Ingat, untuk yang kedua ini kalian pilih wallpaper yang kalian udah hapus untuk background di bagian belakangnya. Dan ini nanti wallpapernya aku sertakan ya di kolom deskripsi. Tapi untuk wallpapernya nanti di grup tele ya, karena untuk di bagian di aplikasi WA itu wallpapernya nggak bisa depth ya. Jadi nanti untuk wallpapernya aku sertakan di tele. Tapi untuk wallpaper dasarnya nanti saya sertakan di kolom deskripsi, itu ada di WA. Nanti kalian bisa hapus sendiri untuk background di bagian belakangnya. Dan untuk cara menghapus backgroundnya di sini saya menggunakan aplikasi eraser ya. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi eraser seperti ini. Tinggal klik aja seperti ini aplikasi erasernya, dan ini free di Play Store ya. Tinggal kalian masukkan aja foto yang mau kalian rubah untuk wallpaper ataupun kalian hapus background di bagian belakangnya seperti ini. Kemudian kalian pilih. Nah, kalian tinggal oke aja. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya, menggunakan AI ataupun auto. Di sini saya menggunakan yang auto seperti ini. Tinggal kalian geser-geser itu seperti ini, dan kalian hapus di bagian background belakangnya seperti ini ya. Nah, seperti ini aja udah cukup ya, tinggal kalian oke aja. Nah, kalian simpan aja, dan di sini saya udah ada simpennya ya. Oke, kita lanjut untuk cara penerapan untuk wallpaper di bagian belakangnya. Nah, jadi seperti ini ya. Untuk yang pertama, kalian gunakan wallpaper yang background belakangnya belum dihapus. Untuk wallpaper yang kedua, ya di sini kalian gunakan wallpaper ataupun background wallpaper yang udah kalian hapus, dan itu nanti jadi filenya jadi PNG dan JPEG ya. Kalau untuk yang JPEG itu yang belum dihapus, yang PNG itu yang udah dihapus, dan nanti akan tampilannya akan jadi seperti ini. Untuk wallpapernya jadi depth wallpaper gitu ya. Dan ini wallpapernya jadi terlihat lebih keren. Dan oke nih, buat kalian yang masih punya pertanyaan, kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Siapa tahu kalian masih ada yang bingung, dan nanti sebisa mungkin saya jelaskan di kolom komentar. Ataupun nanti kalau misalkan kalian masih bingung juga, nanti akan saya jelaskan secara terperinci di video terpisah. Dan oke, itu tadi satu buah rekomendasi tema. Kalau menurutku sih temanya lumayan keren ya, apalagi buat kalian yang gak suka dengan tema yang terlalu neka-neko. Dan ini simple tapi temanya lumayan keren juga. Like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa dislike jika kalian tidak suka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.